Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sebaran berubah acak kontinu ya. Itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ada sebaran normal dan sebaran normal baku. Kita langsung ke contoh soal. Ini ada juga di buku Johnson ya. Example 7 halaman 240. Ya, di sini ada soal kandungan kalori dalam salad yang disajikan untuk makan siang diketahui menyebar normal dengan rataan 200 ya dan simpangan baku 5. Carilah peluang bahwa seporsi salad yang akan diambil mengandung, nah ini ada 3 soal ya. Yang pertama kurang dari 185 kalori, kemudian lebih dari 208 kalori dan antara 190 dan 200 kalori ya. Jadi ini merupakan soal sebaran normal teman-teman ya, karena dia rataannya tidak 0 dan simpangan bakunya tidak 1 ya. Tapi kita akan transformasi dari sebaran normal ke sebaran normal baku melalui Z-score ya, sehingga kita bisa mencari luas daerah di bawah kurvanya melalui tabel normal baku ya. Secara manual akan lebih mudah ya tabel normal baku. Nah, kita seperti biasa dulu, kita tulis dulu di sini sebaran normal dan normal baku ya. Kemudian kita diketahuinya apa, teman-teman? Rataan ya, rataan. Nah, rataan mu ini adalah rataan populasi. Jadi si salad tadi itu diasumsikan seperti kalau kita lagi di undangan gitu ya, ngambil makanan di satu piring yang besar. Nah, kemudian dari piring besar itu diambil ke bagian-bagian kecil, ke satu porsi-porsi kecil ya. Makanya dia rataannya mu ya. Nah, rataan populasi seperti itu. Rataannya 200, kemudian simpangan baku ya. Ingat ini simpangan baku ya, bukan varians ya, bukan ragam ya. Jadi kalau simpangan baku itu langsung saja ditulis simpangan baku 5, tapi kalau ragam itu kita harus mencari lagi simpangan bakunya dengan diakarkan ya. Jangan lupa itu ya, diakarkan ya. Karena ragam itu sigma kecil kuadrat ya. Kalau simpangan baku itu akar dari ragam. Sudah ditulis diketahuinya rataan 200 dan simpangan bakunya 5. Kemudian kita harus ingat rumus Z-score ini teman-teman untuk merubah dari si sebaran normal ke sebaran normal baku ya, transformasi ya. Nah, jadi untuk menjawab setiap soal yang tadi itu kita merubah dulu dari sebaran normal ke sebaran normal baku. Nah, untuk menjawab yang pertama yaitu berapa peluang bahwa si kalorinya itu kurang dari 185 ya. Nah, berarti kita menghitung Z-nya dulu ya dengan X-nya itu 185 kan. Di sini X-nya 185 berarti Z-score-nya sama dengan apa? X ya, dalam kurung dulu 185 X-nya dikurang rataan ya 200 dibagi dengan simpangan baku 5 ya. Nah, didapatkan Z-score-nya itu 3 ya. Nah, itu kalau pakai rumus Z-score-nya 3. Nah, kemudian sehingga, nah ini sehingga peluang X kurang dari 185 bernilai sama dengan peluang Z kurang dari negatif 3 ya. Sekarang kita cari melalui tabel normal baku ya. Berapa nilai dari Z kurang dari negatif 3 ya. Berarti dari tabel normal itu norm.s.dis ya. Nah, standar normal ya, norm.s.dis dalam kurung X ya. X di sini bukan X yang tadi tapi hasil Z, teman-teman. Z-nya itu negatif 3 ya. Nah, didapatkanlah nilainya 0,0013 ya. Kita kecilin dulu. Nah, seperti itu. Berarti peluang berapa ini Z kurang dari negatif 3
adalah 0,00135. Nah, untuk mencari z-score ini selain pakai rumus, bisa juga pakai fungsi langsung ya. Sama dengan standarize. Nah, standarize. Standarize value-nya berapa? Ya. Dari standarize value-nya 185, kemudian min-nya ya, min rataannya dan simpangan bakunya nilainya 5 ya. Nah, hasilnya sama ya. Jadi bisa menggunakan yang z-score sebelah sini atau bisa juga yang sama dengan standarize ini ya. Nah, ini hasil untuk yang peluang Z kurang dari -3 ya. Kemudian nomor selanjutnya, ini jangan lupa ya kalau ada soal cerita kasih kesimpulan seperti ini ya. Jadi peluang seporsi salad yang akan diambil mengandung kurang dari 185 kalori adalah 0,0013. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah, bagaimana jika peluang bahwa satu porsi salad yang terambil kalorinya lebih dari 208, teman-teman. Nah, maka seperti tadi sama ya. Kita hitung dulu z-score-nya. Z-score. Saya langsung pakai standarize saja ya. Standarize berapa? Value-nya 208. Titik koma, min-nya sama 200 dan simpangan bakunya nilainya 5 ya. Nah, sama ya hasilnya 1,6 ya. Kemudian ingat karena ini peluang X-nya itu lebih dari ya tandanya, lebih dari 208, maka kita akan mencari peluang Z juga akan sama dengan Z lebih dari 1,6. Nah, namun karena tabel ini nilainya dari kiri ke kanan ya, yang bernilai tandanya kurang dari, atau kurang dari sama dengan, maka kita harus mencari peluang Z-nya ini dalam tanda kurang dari, teman-teman. Nah, jadi ini akan sama dengan 1 dikurangi peluang Z kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan 1,6, teman-teman. Ya. Mengapa seperti ini? Kenapa harus dikurangin? Ya, jadi silakan bisa dilihat di materinya ya. Memang aturannya karena di gambar tabel normal baku itu tandanya untuk yang kurang dari sama dengan atau kurang dari, maka jika ada tanda lebih dari harus dikurangi dengan 1 ya. 1 dikurangi angkanya seperti itu. Nah, sekarang kita cari dulu, kita bisa cari peluang Z ini kurang dari sama dengan atau kurang dari 1,6 ya. Itu berapa? Sama dengan tadi apa? Yang di atas norm s_dis ya, .s_dis ya. Kurang buka X-nya ya. X-nya itu 1,6. Yang ini 1,6 masuk z-score. Nah, didapatkanlah 0,945 ya. 0,9452. Nah, tapi kita sekarang kurangi dengan 1 ya. Paste. Berarti kalau yang ini aja. Nah, berarti kalau 1 dikurangi peluang Z kurang dari sama dengan 1,6 adalah 1 sama dengan 1 dikurang 0,9452 ya. Hasilnya 0,0548. Nah, ini adalah saya bold ya. Ini adalah peluang seporsi salad yang akan diambil yang mengandung lebih dari 208 kalori ya.
0,0548. Seperti itu. Oke. Itu untuk soal kedua. Dan kemudian untuk soal ketiga, teman-teman. Nah, kalau tadi ini kurang dari, kemudian yang ini lebih dari, sekarang soal ketiga adalah yang di antara ya, terletak di antara dua titik ya. Nah, jadi peluangnya itu terletak di antara 190 sampai dengan 200 ya. Kita coba copy paste ini, bisa nggak ya ke situ? Copy. Oh, bisa ya. Kurang dari 200. Antara 190 dan kurang dari 200 ya. Maka di sini kita punya dua nilai X ya. X yang pertama yang 190, kita tulis aja dulu X1. Diketahui kita punya nilai X1-nya itu 190 dan X2-nya itu 200 ya. Maka kita juga punya Z1-nya berapa? Z1 dan Z2. Kita buat rata kanan dulu ya. Biar tidak. Nah, Z1 dan Z2 itu sama dengan standarize ya. Nilai X-nya 190, titik koma, min-nya 200 ya. Dan simpangan bakunya 5 ya. Negatif 2 dan standarize nilainya 200 ya, X2-nya 200. Kemudian rataannya bisa kita tulis 200. Sorry, ini koma 200 dan standar deviasinya 5 ya. Nah, ini adalah 0, teman-teman. Nah, sama ya. Ada Z1, Z2, ada negatif 2 dan 0. Nah, lalu kita punya persamaan ya. Jadi sebaran normal selang antara 190 sampai 200 itu sama dengan sebaran normal baku dengan selang antara negatif 2 sampai 0, teman-teman. Ya, negatif 2 sampai 0. Ya, kita bisa copy aja dari sini ya. Jadi besar sekali ya. Kita kecilin dulu. Nah, sekarang kita langsung cari saja peluang Z1 dan Z2 ya, karena kita ingat persamaan ini ya. Jadi jika ada nilai peluang yang diapit dari dua titik itu sama dengan peluang yang maksimum dikurang peluang yang minimumnya, teman-teman. Jadi kita cari peluang Z kurang dari negatif 2 dulu. Kurang dari 0 dulu. Itu berapa? Sama dengan gimana tadi? S. Nah, norm SDIS ya. Norm.s.dis. Ini bisa diklik aja. Dalam kurung X-nya ya. Ya, X-nya itu 0. 0,5 dan peluang Z kurang dari negatif 2 kurang dari sama dengan negatif 2 ya. Ini akan sama ya. Sama dengan norm.s.dist negatif 2. Nah, didapatkanlah 0,022 ya. Sehingga kita sekarang tinggal mengurangi saja. Sehingga ini nilainya didapatkanlah hasil pengurangannya ya. 0,5 kurang 0,22. Nah, didapatkanlah 0,4772 ya. Kita sederhanakan. Nah,
didapatkanlah nilai peluang seporsi salad yang akan diambil mengandung antara 190 sampai dengan 200 kalori adalah 0,4772, teman-teman. Seperti itu ya.